Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Khairul Mutakin dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dia Ismi Haryati, Siti Aisyah, dan Ainul Izati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yakni menerapkan psikologi pembaca dalam karya sastra. Baik, untuk materi pertama yakni pengertian psikologi pembaca dan psikologi pembaca. Pengertian psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Pembaca, sedangkan pengertian pembaca adalah orang yang membaca. Arti lainnya dari pembaca adalah orang yang gemar dan berbakat membacakan puisi, cerita, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian psikologi pembaca. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pembaca. Psikologi pembaca memiliki hubungan dengan resepsi sastra, karena sama-sama memiliki fokus kajian pada pembaca yang secara nyata membaca, menikmati, menanggapi karya sastra. Perbedaan psikologi sastra dengan resepsi sastra. TU 1984 menjelaskan bahwa resepsi sastra memiliki wilayah kajian yang luas, yaitu 1. Analisis resepsi sastra secara eksperimental. 2. Analisis resepsi sastra lewat kritik sastra. 3. Analisis resepsi sastra dengan pendekatan intertekstualitas. Analisis resepsi eksperimental dilakukan dengan cara studi lapangan. Belenggu karya Armin Pane disajikan kepada pembaca tertentu, baik secara individual maupun berkelompok, agar mereka memberikan tanggapannya dengan mengisi daftar pertanyaan. Jawaban yang menunjukkan tanggapan para pembaca kemudian dianalisis secara sistematik dan kuantitatif. Dapat pula dipancing jawaban yang tak terarah dan bebas, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. TU 1984. Demikian juga secara intertekstual dapat dikaji dan dipahami novel Arjuna Mencari Cinta karya Yudhistira Ardinugraha sebagai tanggapan atau resepsi dari cerita wayang, khususnya Mahabharata yang menceritakan kehidupan keluarga Pandawa, karena nama tokoh-tokoh dalam novel Yudhistira tersebut sama dengan nama tokoh-tokoh wayang. Dari ketiga jenis resepsi sastra tersebut, yang paling dekat hubungannya dengan psikologi sastra adalah jenis yang pertama. Dalam resepsi sastra jenis pertama, resepsi eksperimental, aspek psikologi pembaca akan tampak terlihat. Misalnya, ketika kita akan mengungkapkan kesan dan sikap pembaca terhadap karya sastra yang dihadapinya. Namun, resepsi eksperimental juga mengungkap aspek yang lain, di samping psikologi pembaca. Konteks sosial budaya yang dimiliki pembaca, serta gudang bacaan sebelumnya yang telah dimiliki pembaca juga akan memiliki pengaruh dalam resepsi pembaca. Lebih-lebih ketika kajian resepsi pembaca eksperimental ini juga melihatkan sebuah komunitas pembaca. Ada sejumlah faktor lain yang akan berpengaruh di luar aspek psikologis pembaca. Resepsi sastra melalui kritik sastra tidak selalu memiliki hubungan dengan psikologi sastra. Hal ini karena cukup beragamnya pendekatan kritik sastra yang mungkin digunakan sebagai dasar analisis dan penilaian terhadap karya tertentu oleh seorang kritikus. Demikian juga resepsi sastra intertekstualitas, ketika seorang pengarang menciptakan karya sastra dengan meresepsi karya sebelumnya. Ada sejumlah faktor yang ikut menentukan resepsinya, di samping aspek psikologinya. Faktor tersebut antara lain adalah latar belakang, sosial budaya, pendidikan, selera bacaan. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan psikologi sastra, maka kajian resepsi sastra lebih luas.
Selanjutnya yaitu penerapan psikologi pembaca dalam karya sastra. Penerapan psikologi pembaca dalam karya sastra dikemukakan contoh kajian psikologi pembaca yang dilakukan oleh Wildan Nugraha, Lampung Pos, Minggu 5 Oktober 2008 terhadap novel Belenggu karya Armin Pani. Banyak komentar bermunculan menanggapi karya Armin ini, baik yang mencela atau memuji. Di antaranya dalam Pujangga Baru, Desember 1940, Sultan Takdir Alis Jahbana atau STA menyebutnya sebagai romantika yang gelap gulita, bahkan yang pesimistis dan yang melemahkan semangat. Ditilik dari sisi pragmatik yang mengharapkan kepraktisan aspek didaktik sebuah karya sastra terhadap pembacanya. Belenggu mungkin memang patut menggegerkan kalangan kritikus sakala itu. Seperti pernah diulas kritikus Rahmat Djoko Pradopo 1995, Tono memperistri Tini hanya karena merasa tertantang naluri kelakiannya. Semakin populer dan garang seorang gadis, makin sukalah ia, dan hal tersebut didapatkan Tono pada sosok Tini yang merupakan gadis ratu pesta, menjadi bunga di kotanya. Jadilah Tono mengawini Tini tidak didasari cinta yang murni, tapi hanya untuk kesukaannya menundukkan seorang gadis flyer type. Sebaliknya, Tini ia mau diperistri Tono juga bukan bersebab cinta. Hatinya sudah dingin sejak ditinggalkan Hartono kekasihnya dulu. Ia hanya ingin menjadi teman saja, ia tidak dapat menaruh cinta kepada Tono. Tini mau diperistri Tono sebab ia seorang dokter, memberi status yang tinggi kepadanya sebagai nyonya dokter. Ulasan H.B. Jasin 1940 atas Belenggu agaknya penting dikemukakan. Ia mempertanyakan gambaran para tokoh Armin dalam Belenggu yang ditampilkan begitu dahsyat. Benarkah mereka serendah itu, serapuh itu jiwanya, sejatuh itu moralnya? Tentu masyarakat tidak suka melihat yang demikian itu. Namun kata Jasin, pembaca harus memandang diri sendiri. Benarkah seperti yang dilukiskan itu? Menurut Jasin, pengarang membuat manusia kenal kembali akan dirinya agar mau mengkritik dirinya sendiri atau self-correcting. Itulah yang mau dikemukakan pengarang, manusia supaya mengenal dirinya kembali untuk memperbaiki dirinya. Akan halnya pungkasan cerita yang dibuat menggantung, baik bagi Tono, Tini maupun Yah. Tidak ada tempat untuk mereka pegang, semuanya terlepas, masing-masing mencari. Hal ini menurut Jasin merupakan gambaran orang di zaman pancaroba. Atau seperti menurut Umar Junus 1981, Tini dan Tono hidup dalam ambiguitas terperangkap antara sikap yang individualistik dan pandangan sosial. Mereka berada dalam satu dilema disebabkan oleh sikap yang ambigu. Mereka sadar keduanya saling bertentangan tetapi saling melengkapi. Dari esai tersebut tampak bagaimana Nugraha membaca dan menganalisis novel Belenggu dengan perspektif psikologi sastra karena dia menghubungkan isi novel dengan psikologi dirinya sebagai pembaca. Rangkaian kalimat prolog membaca Belenggu barangkali adalah membaca kemungkinannya sebuah sisi manusia dengan belenggunya diri sendiri. Menunjuklah hal tersebut. Penolakan sejumlah pembaca setelah novel itu terbit, yang sebagian besar berdasarkan alasan isi cerita yang dianggap melanggar ketertiban dan budi pekerti masyarakat, menunjukkan adanya kekhawatiran pengaruh karya tersebut terhadap sikap dan kepribadian pembaca. Demikian juga pembelaan yang dikemukakan Jasin bahwa pembaca harus memandang diri sendiri, benarkah seperti yang dilukiskan itu? Menurut Jasin, pengarang membuat manusia kenal kembali akan dirinya agar mau mengkritik dirinya sendiri atau self-correcting. Itulah yang dikemukakan pengarang melalui novel yang dibacanya, diharapkan manusia supaya mengenal dirinya kembali untuk memperbaiki dirinya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.